kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Biren. Saya sendiri Rizka Rianda dari SMA Negeri 1 Samalanga dan teman saya Hafizah dari SMP IT Al-Mubarak. Saya Desianti SMP Negeri 3 Samalanga. Kami akan melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta sebagai bentuk tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, dalam kasus ini saya berperan sebagai chauffeur. Saya sendiri Hafizah. Saya sebagai coach Rizka Rianda Dan saya Desianti sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Afiza. Apa kabar Bu Rizka? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Gimana? Alhamdulillah baik juga. Jadi saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul Bu, hari ini saya akan melakukan coaching. Iya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Ibu ya. Boleh Bu ya, saya minta waktunya sebentar. Silakan Bu. Jadi kalau boleh tahu nih Bu kan, Ibu Rizka, Ibu akan melakukan coaching dengan siapa hari ini? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Desi. Dengan Ibu Desi. Iya, Bu Desi. Ibu Desi itu rekan kerja Ibu? Iya, betul. Iya, bagus sekali. Jadi kira-kira nih Bu ya, sebelum Ibu melakukan coaching, kita akan menggunakan rubrik penilaian. Jadi kira-kira rubrik penilaian apa yang akan Ibu gunakan saat coaching tersebut? Jadi nanti rubrik penilaian yang akan saya gunakan yaitu alur tirta Bu. Yaitu adanya tujuan umum, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya. Jadi kan dalam praktek coaching kan ada 3 kompetensi. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan praktek coaching nanti? Jadi kompetensi inti yang ingin saya kembangkan nanti yaitu hadir secara penuh pada saat melakukan coaching. Berarti berdasarkan kompetensi dan indikator pencapaiannya, berdasarkan kompetensi yang 3 tadi, indikator pencapaian apa yang ingin Ibu sampaikan di saat coaching? Jadi indikator yang ingin saya capai yaitu saya bisa hadir secara penuh di situ sehingga si coach itu bebas atau tidak merasa tertekan untuk membicarakan permasalahan yang sedang dia alami, sehingga kami bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dia alami. Luar biasa Bu ya. Semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Berarti silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih juga atas waktunya. Nanti izin saya hadir di saat Ibu melakukan coaching bersama Ibu Desi tadi ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peninggalillah, Ibu. Gimana Bu Desi? Apa kabar? Aku udah stres, semua udah campur-campur. Ya, tapi alhamdulillah saya sehat. Sehat badan, pikirannya. Pikirannya yang nggak sehat dulu. Banyak sekali ya permasalahan kayaknya yang apa ya? Yang Bu Desi ini ya? Banyak sekali Kak. Memang pas kali ini waktunya kan untuk kita ngobrol. Ya. Ini loh Kak, sebenarnya kan memang langsung saja ya Desi. Sabar dulu. Sabar dulu, tarik nafas dulu. Saking pening, mumet kepala nggak tahu bilang gitu kan. Apa nih yang mau Desi ceritakan? Tapi sambil tenang ya. Tenang ya. Oke, tenang. Ini loh Kak, memang kan anak didik Desi udah nggak tahu bilang lagi minat mereka untuk belajar di sekolah memang ada lagi alasannya nih Kak kan. Katanya bahasa Inggris susah lah, lain kita baca, lain kita nulis kan gitu Kak kan. Kemudian memang suka main-main, orang tuh nggak suka belajar sampai udah nggak tahu lagi cara bilangnya ke mereka. Gimana supaya anak-anak tuh bakat minatnya tuh kan lebih ke bahasa Inggris Kak. Oke, berarti minat siswa-siswa Desi itu untuk belajar bahasa Inggris kurang ya? Iya. Oke. Jadi apa nih tujuan dari obrolan kita hari ini apa nih? Setidaknya kan ada solusi nih Kak ya. Ada solusi gimana caranya minat mereka terhadap pelajaran bahasa Inggris ini nggak lagi dihafal susah-susah Kak. Dan berarti yang harus mereka pikirkan bahwa bahasa Inggris itu menarik, lucu, nggak seriuh ribet yang mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan. Mereka bilang ini tulisannya lain,
yang bisa Desi lakukan sehingga mereka bisa antusias dalam belajar bahasa Inggris, sehingga mereka tertarik untuk belajar bahasa Inggris? Ini Kak, yang kami lihat kan kalau diingat-ingat kan sebenarnya biasa sih ya. Namanya juga anak-anak, apalagi mayoritas anak murid Desi memang anak pinggiran, latar belakang orang tuanya pun pergi sawah, habis itu tingkat karir orang tua ataupun latar belakang pendidikan Kak kan, tamat SD, SMP, mayoritas SD SMP, 1 2 SMA. Dari semuanya tuh 1 2 yang memang ada kayak guru ataupun apa istilahnya yang pendidikannya tinggi ya. Jadi itulah sepertinya yang Desi lihat kenapa kurangnya minat mereka. Pertama didasarkan dengan latar belakang, yang kedua memang kayak kurangnya kesadaran anak didik ini untuk mengetahui bahwa pentingnya belajar Kak. Oke, berarti kurang kesadaran dari si murid itu sendiri ya. Apalagi pendidikan orang tua juga ya. Oke. Jadi apalagi kira-kira yang bisa Desi lakukan? Itulah Kak. Kemudian kan yang Desi lihat ini kan ada beberapa memang nyata tetangga saya. Jadi anak murid itu berasal dari kampung saya. Jadi selain latar belakang orang tua, kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak. Ya. Mereka pun kurang tanya gimana sekolahnya, ada tugas atau enggak. Jadi yang saya lihat kan pulang sekolah mereka main layang-layang bersama teman. Waktu udah maghrib pun memang nyata kayak nggak ditanya, asik main-main aja orang tuh kan. Jadi itulah Kak, itu yang menjadi masalah sekarang. Jadi ya mau tidak mau kan Desi harus menciptakan minat mereka supaya mereka untuk minat belajar dulu, untuk minat mereka bahwa pentingnya belajar. Ya betul, anak-anak sekarang itu main itu yang utama ya. Oke. Jadi ini apa saja yang bisa Desi lakukan supaya anak-anak itu antusias dalam pembelajaran yang akan Desi lakukan? Jadi kan kalau Desi ingat bahwa kan kita udah belajar ya, belajar bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, kemudian mengetahui karakter anak. Jadi memang karakter anak Desi karena kurangnya minat, jadi nggak suka main-main. Jadi Desi pikir anak-anak yang suka bermain ini ceritanya bagusnya memang kita kasih permainan gitu kan. Kemudian yang suka nyanyi, yang suka itu, jadi Desi harus lebih ini Kak. Desi pikir nih kan buat dulu pemetaan supaya anak-anak biar jelas kan, yang suka nyanyi, yang suka ribut, yang suka loncat-loncat. Jadi itu dulu rencana Buat dulu pemetaannya ya. Oke, bagus sekali. Kemudian apalagi nih langkah yang bisa Desi lakukan? Kemudian kalau Desi pikir-pikir, jadi banyak nih Kak ya yang harus kita buat supaya mereka menarik minat belajar. Setidaknya mereka udah ada mindset dalam diri bahwa kayaknya udah enak nih pelajaran bahasa Inggris. Apalagi sama Desi yang itu ada main-mainnya. Padahal main-main di sini maksudnya sih main-main yang memang ada materinya. Maksudnya emang materi ini yang harus mereka belajar dengan permainan gitu. Ini yang sudah saya lihat di internet kan, ada beberapa permainan yang memang cocok, seperti kan tebak kata. Tebak kata di sini lihat di situ ada karton yang dipotong-potong. Nanti Desi lihat lagi buku materinya tentang apa. Kayaknya untuk minggu depan ini lebih ke mengenai benda-benda di sekitar anak. Mulai dari benda-benda di dalam kelas. Jadi nanti potong-potong aja itu. Kita main tebak-tebak, ayo ini kursi, Inggrisnya apa? Chair gitu kan. Kayak seru nih Desi pikir setidaknya untuk hari ini ini bukan pintar dulu yang kami harapkan. Anak-anak itu memang mau dengar dulu bahasa Inggris, mau belajar dulu. Kan perlahan ya kan dengan bahasa Inggris, udah teringat chair itu kursi, buku itu buku gitu kan. Jadi yang suka-suka loncat boleh nih suruh praktek aja. Yang satu peraga, yang satu tukang tebak-tebak, nggak bisa kan udah lucu-lucu kan? Nggak ketawa-ketawa, itulah Kak rencana. Oke, sehingga pembelajaran yang akan Desi lakukan berpusat pada mereka belajar sambil bermain. Ini kan memang dasarnya anak kelas 1 ini kan Kak, memang orang tuh kayak masih buta sekali dengan bahasa Inggris. Udah pertama kali masuk udah Desi tanya, ada yang sudah pernah belajar di SD ataupun di MIN gitu kan? Dari semua murid Desi yang angkat tangan kedua, berarti kan bisa kita simpulkan bahwa 90%
50% anak didik Desi itu memang kenal bahasa Inggris dia bersama Desi gitu. Iya. Berarti ketemu sama Desi dia belajar bahasa Inggris. Makanya mereka harus kita ini dulu ya, kita bimbing dulu supaya ini ya. Oke, kira-kira rencana apa nih? Rencana apa yang akan dilakukan sehingga mereka itu minat belajarnya tumbuh? Yang pertama kan buat dulu pada saat proses pembelajaran. Proses pembelajaran diciptakan sebenarnya mungkin biar anak-anak tetap main versi dia, tapi tercover pendidikan yang harus dia dapatkan tentang kosakata bahasa Inggris. Desi selalu menanamkan bahwa bahasa Inggris itu yang kita perlu kan cuma kosakata. Ketika kata-kata sudah kita tahu dalam bahasa Inggris, tinggal kita atur-atur. Desi bilang gitu. Misalkan, saya kan pergi go sekolah school. I go to school kan langsung bisa. Meskipun grammarnya nanti salah, Desi selalu bilang bahasa Inggris nggak penting grammarku. Ketika orang akan tahu karena kita ngomong dalam bahasa Inggris. Orang bule kan saya bilang, ketika ketemu orang bule, what is your name? Dia tahu meskipun nanti salah kosakata. Jadi itu dulu yang rencana Desi. Kemudian di sela-sela itu tanamkan motivasi. Memang ada juga Desi tanamkan mungkin kurang maksimal, nanti Desi olah kata yang sesuai dengan mereka sehingga mereka nyambung. Jangan seakan-akan kita kan anak-anak kan baca-baca ceramah gitu kan, yang orang tua dalam anak-anak pinggir laut tuh kan omongannya memang betul-betul perilaku akhlak mulia kita bentuk gitu kan. Jadi sambilan jalan kita terapkan, nanti jangan malu kita pergi ke Indomaret, ditulis bahasa Inggrisnya close, Indomaretnya udah tutup, kita buka, gitu. Sampai di sini kan ada murid juga tanya, kak, ditanya sama Desi kan, saya untuk apa pintar bahasa Inggris? Saya nggak mau pun jadi guru bahasa Inggris. Lah, Desi bilang kan bukan karena kita mau bahasa Inggris harus pintar bahasa Inggris. Semuanya kita kan nanti kamu pergi jalan-jalan sama mama, udah ditulis jangan injak rumput, kamu injaknya mana? Kalau kamu ditangkap polisi, kalau kamu dihukum, kalau didenda kan gitu kan? Oh ya juga, makanya kan Desi selipkan apa tuh namanya istilahnya yang memang masuk akal buat mereka sehingga mereka akan oh iya ya penting ya gitu. Ini memang tujuannya minat dulu, minat ketika dia udah mencintai bahasa Inggris, udah suka sama saya, udah enak jalan gitu kan lambat laun. Memang susah juga. Kalau kita ceritakan gampang kan, tapi ketika kita praktekkan masih ada yang memang nggak akan belajar gitu. Ya, semaksimal mungkin lah Kak. Bagus sekali rencana yang akan Desi lakukan ya. Kira-kira ada nggak rencana lain? Rencana lain lebih ke media pembelajaran sih Kak. Media pembelajaran ya. Oke, kira-kira media pembelajaran apa ya akan Desi ini? Media pembelajaran lebih menarik kan. Kita buat misalkan kayak discovery learning, nanti anak-anak bisa melakukan dalam kelompok. Pokoknya lebih menyenangkan anak tuh, nggak fokus, nggak monoton, nggak cuma duduk sendiri kerjakan tugas kan. Nanti sambil ketika kelompok kan udah ini anak-anak leluasa, yang tanya lah meskipun dia bicara nanti kan kita bimbing lagi. Ya betul, sangat bagus sekali rencana yang sudah ini. Semoga nanti bisa berjalan Amin. ya, sesuai yang kita inginkan. Betul lah. Oke, kira-kira kapan nih Desi mau melaksanakannya? Ini kan masih libur ya kebetulan nanti programnya kami akan sekolah dalam bulan puasa. Ini memang udah Desi buat media-media seperti kata udah Desi siapkan. Oke, bagus sekali. Ini kami tunggu ya. Oh, oke, apa video sekali ya biar kasih nampak ya ke hasilnya. Biar tahu dari rencana Desi ini hasilnya ini Iya. ya. Nanti penasaran ya. Jadi apa nih komitmen Desi terhadap rencana yang udah bertanya? Ini ya, kalau kita bilang komitmen selalu ya, ketika Desi sudah memilih untuk menjadi guru, otomatis harus berkomitmen terhadap guru ya. Harus menjadi orang di depan yang memberikan ilmu kepada mereka, yang membuka mata mereka tentang pentingnya pendidikan. Jadi di sini memang berkomit bahwa di tangan Desi lah mereka mengenal pendidikan. Jadi kalau nanti Desi menyerah, gimana anak-anak? Jadi kan satu kepuasan ketika kita bisa melahirkan anak-anak didik yang berpotensi, yang memiliki akhlak mulia, yang memiliki pemikiran yang cemerlang, gitu kan.
memang bukan sukses yang kita harapkan. Setidaknya jadi yang tidak tahu jadi tahu, apalagi bahasa Inggris kan, memang susah. Jadi itulah memang dari segi berkomitmen kayak satu kepuasan ketika anak didik bisa belajar dengan tenang, tercover semuanya. Memang kepintaran itu kita pasrah sama Tuhan ya kan. Kita hanya berdoa supaya mereka lebih mudah untuk menerima ataupun menyerap ilmu yang kita bina ya. Itulah Kak yang Desi selalu berkomit bahwa suka tidak suka dengan anak murid, masalah apa tu tidak apa tu, kita tetap berprinsip di tangan aku murid akan berhasil. Ketika aku lepaslah mereka, tu kan? Jadi seperti itu Kak. Oke, bagus sekali komitmennya. Sangat luar biasa ya, tetap semangat ya. Sehingga minat minat siswa Desi itu lebih ini lagi ya. Oke, mungkin itu saja. Ya. Oke, terima kasih sudah mau berbagi ya. Walaupun solusinya bukan dari saya ya, langsung dari Memang Desi. ini apapun cerita solusi daripada lahir. Oke, terima kasih nih Desi sudah berbagi ya. Berbagi hari ini permasalahan yang Desi alami sehingga bisa jadi pengalaman juga kan untuk saya coach ya. Sama-sama Desi pun terima kasih juga atas kesempatan dan waktu yang udah Kakak berikan kan, sehingga hari ini benar-benar semua keluh kesah penat di kepala tuh hilang seketika ketika memang kita bertemu. Sepertinya nih kita harus sering-sering ketemu nih Kak. Iya. Biar terkeluarkan semua sekiranya masalah cerita, jadi nggak simpan di kepala kan. Ya, oke. Baik nih, apa nih setelah percakapan yang sudah kita lakukan coaching ini apa yang Desi rasakan? Alhamdulillah lebih lega Kak ya, lebih lega, pikiran lebih enteng. Habis itu ketika kita bisa berbagi, kita pun orang lain pun akan melihat segini misalkan, bisa juga kadang dengan kita berbagi orang lain juga bisa mengambil pengalaman ataupun belajar dari apa yang kita bicarakan. Oke, sangat bagus sekali, terus semangat sehingga tetap menjadi guru yang yang kreatif ya. Sehingga minat siswa itu tersalurkan ya. Amin. Itu rencana kita kan. Terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan saya. Sama-sama. Oke. Pamit dulu Kak. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama kami. Jadi pada sesi ini kami bertiga ingin merefleksikan diri terhadap pengalaman kami pada saat menjadi observer. Pertama saya sendiri ketika menjadi observer, ini adalah pertama kali saya menjadi observer. Yang saya rasakan di sini bahwa menjadi observer bukanlah hal yang susah. Kemudian kita harus istilahnya mendengar penuh, kemudian memberi perhatian khusus dan fokus terhadap masalah yang akan kita server ataupun yang akan kita observasi. Kemudian lebih tahu tentang kelebihan dan kelemahan serta kita bisa menjadi penilai yang baik ya. Dalam istilah bukan sekedar angka, tapi bagaimana kita mampu melihat sesi-sesi dalam hal observasi. Sekian dari saya, silakan Bu Afiza. Jadi pengalaman saya sebagai observer, berarti menjadi observer itu bukanlah hal yang sulit ya, tapi bisa kita katakan mudah di saat kita bisa mengembangkan semua kompetensi inti ini saat menjadi observer. Jadi di saat kita menjadi observer berarti kita harus hadir secara penuh di situ. Kemudian kita juga bisa menjadi pendengar aktif, mendengarkan semua praktek coaching yang disampaikan oleh si coach kepada si coachee. Bukan hanya sekedar kita memberikan nilai secara angka, tetapi kita juga menilai secara nyata, secara real apa yang terjadi di saat kita menjadi observer begitu. Oke, silakan Kak. Oke, yang terakhir refleksi dari saya selama saya menjadi observer pada saat praktek coaching ini. Jadi di sini kita bisa bisa ikut andil ya, terlibat dalam dalam alur praktiknya, sehingga di sini kita bisa mengetahui apa saja format atau penilaian yang digunakan oleh oleh si coach saat melakukan coaching. Kemudian di sini kita juga bisa bisa menerapkan juga kompetensi inti yang akan diterapkan oleh si coach, yaitu hadir secara penuh, menjadi pendengar aktif, dan juga kita bisa melihat sejauh mana atau
sebobot apa pertanyaan yang diberikan oleh si coach. Ini sangat bermanfaat. Ini juga merupakan pengalaman pertama, dan yang sangat luar biasa, sehingga kami bisa menerapkannya di sekolah nanti bersama rekan sejawat. Oke, sekian dari kami. Jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum.